Tentunya dapat diaplikasikan di daerah-daerah yang tidak rawan gempa dan tidak bertanah lunak. Contohnya di Jambi seperti di Kerinci dan juga di daerah Tanjung Jabung Barat ataupun Tanjung Jabung Timur. Dan ini sudah kami hitung dan mendapatkan permodelan dengan hasil menambahkan beban mati dan juga beban hidup. Ya, teman-teman sekalian bisa dilihat ini adalah denah dari rumah sederhana. Di sini ada ruang serbaguna dan 2 kamar serta 1 kamar mandi. Ada tampak depan dan juga tampak kanan dari rumah tersebut. Selanjutnya, ya, Ibu Dewan Juri bisa dilihat inilah rincian biaya dari rumah sederhana model pertama, yaitu dengan total biaya pembangunan yaitu Rp62.501.461. Dan ini adalah permodelan rumah kedua. Ya, lanjut. Ya, dari kesimpulannya, hasil model rumah 1 dan rumah 2 dapat dijadikan model rumah sederhana tanpa kolong yang dapat diterapkan dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah kami bahas, yaitu pada bukaan, yaitu penempatan pintu, jendela, dan ventilasi yang harus mengikuti ideal standar. Itu Bu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Dewan Juri, Ibu Aras, silakan. Baik Bu, terima kasih. Baik, saya nggak orang bangunan ya sebenarnya, cuma kaidah-kaidah tulisan ilmiah yang bisa saya tekankan di sini. Untuk menganalisa benar apa enggak yang Anda buat saya juga nggak bisa. Cuma begini, berapa jumlah rumah yang diamati? Baik Bu, kalau untuk jumlah rumah yang kami amati itu ada sekitar 3 atau 4 rumah, dan itu berlokasi di Desa Budak, Kecamatan Kompeulu, Kabupaten Muaro Jambi. Nah, di sini kami cuma mengambil beberapa sampel dikarenakan umumnya rumah itu bentuk model yang sama. Jadi di sini fungsi kami mengamati itu untuk mencoba melihat denah-denah umum yang digunakan di Provinsi Jambi ini seperti apa. Jadi kalau rumah sekarang supaya kuat yang dicor ya, ada besi ya. Ini tanpa harus membeli besi. Tanpa kolong. Ya. Tanpa ya itu namanya kolong kan, yang itu maksud. Sampai ke tiang teras pun tanpa besi ini kan, hanya menyusun batu. Jadi tadinya saya membayangkan di bab 4 yang pertama, hasil pengamatan rumah sederhana tanpa kolong dikira dari beberapa tempat yang ada di Jambi. Saya kira demikian, ternyata ini hanya di RT 8 Dusun 2 Desa Pudak ya. Alangkah baiknya kalau data seperti itu ada, jadi bisa menggambarkan kondisi rumah tanpa kolong di Provinsi Jambi itu. Nah itu harapan saya pertamanya. Kemudian tujuan membuat pemodelan ini agar apa? Jadi seperti ini Bu. Jadi fungsi dari pemodelan ini Bu, kami pengen yang pertama, kami pengen mengetahui denah-denah umum yang digunakan di Provinsi Jambi ini seperti apa. Nah, kemudian dari denah-denah tersebut, kami akan mencoba menghitung kekuatan dinding batu batanya jika dibebani dengan beban atap itu seperti apa Bu? Dia sanggup apa tidak? Nah, dari hasil analisa terbukti bahwasanya dinding batu bata ini mampu untuk memikul beban yang disalurkan oleh beban mati yang beban hidup. Nah, dan juga di sini dengan catatan dari hasil analisa kami, di sini mengharuskan menggunakan peraturan India. Jadi kami di sini mengadopsi peraturan India. Jadi dengan persyaratan tidak terlalu dekat jarak antara seperti yang ada di tabel tersebut. Dikarenakan kalau dia dekat, takutnya terjadi kerusakan pada batu batanya. Seperti mungkin kawan-kawan di sini pernah melihat rumah-rumah yang seperti yang Arambut, itu salah satunya adalah yang kurang memperhatikan tadi persyaratan seperti itu.
Kemudian dengan kerangka atap yang sangat bisa, pertama ekonomis, mendukung kerangka atap itu sekarang kan bisa kayu, kemudian bisa Bajaringan ya, nah, itu kemudian kayu juga jenisnya kan macam-macam. Bisa nggak nanti dibebankan menjadi mau kayunya kayu kuliah atau kayu biasa? Nah, itu bagaimana bisa menjelaskan? Tentu saja Bu, di sini kami menghitung dengan kondisi paling ekstrim, dan di sini sesuai dengan peraturan SRI. Di sini kami menggunakan faktor aman. Jadi menggunakan faktor kombinasi pembebanan Bu, kalau bahasa teknik sipilnya 1,2 untuk bermati dan 1,6 untuk berhidup. Jadi ini udah paling ekstrim, kondisi sangat ekstrim Bu. Jadi memang benar-benar bisa ditempatkan di khususnya di Provinsi Jambi, dengan catatan tidak pada wilayah Kabupaten Kerinci yang rawan gempa dan juga tanah-tanah yang lunak. Nah, kemudian atapnya sendiri, seng apa genteng yang membuat rumah itu menjadi aman? Di sini, ya terima kasih Bu. Di sini kami menyarankan model rumah menggunakan atap seng Bu. Atap seng. Juga kalau mau menggunakan genteng itu genteng yang dari seng itu ya, karena posisinya lebih ringan dibandingkan dengan menggunakan genteng tanah dia. Oke. Kemudian kita lihat di kesimpulan bahwasanya Anda memberikan hasil model rumah sederhana 1 dan 2 itu dapat dijadikan model rumah sederhana tanpa kolong yang dapat diterapkan. Syarat yang harus dipenuhi, penempatan pintu, jendela dan ventilasi harus mengikuti bla 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 aturan yang tersedia. Pengennya saya itu mempertimbangkan kondisi atapnya gitu, di kesimpulannya itu. Jadi rumahnya itu jangan dindingnya aja yang kita pikirkan. Jadi di kesimpulan dibuktikan juga. Ini kan hanya pintu, jendela dan ventilasinya. Atapnya bagaimana? Lagi adem panas. Apakah ini bisa ditambahkan? Kalau atap tuh dia kalau pada posisi rumah tuh hanya menjadi seperti beban Bu. Jadi yang sebenarnya harus dianalisa itu lebih ke dindingnya bukan ke atapnya. Atap itu bisa menyusul Bu. Oke. Udah cukup Bu? Silakan Bu Susi. Iya lah. Kurang nggak ngerti. Sama, saya juga basic nggak ngerti, cuma saya sistematikanya juga ya. Di rumusan dengan tujuan sudah nggak konsisten. Ya, kita lihat rumusannya 3, tujuannya 2. Sementara ya, tujuan ini menjawab rumusan masalah. Ya? Tidak menang, tidak apa-apa. Ya, yang penting kita senang. Kemudian rumah tanpa kolong ini sudah ada. Siapa yang buatnya? Nah, jadi Bu, sebenarnya tanpa kita sadari, penggunaan rumah tanpa kolong ini cukup banyak diterapkan di masyarakat Bu. Ya, maksud saya itu, apakah masyarakat membuatnya sesuai dengan yang ada paparkan itu? Ya Bu. Jadi di sini kami dengan adanya rumah-rumah sederhana tanpa kolong itu, jadi kami menganalisa kembali, menghasilkan model yang aman, kuat, dan tentunya tahan lama Bu. Ya, artinya kita mencoba menjawab pertanyaan nomor 1 ya. Apakah pasangan dinding setengah batu sebagai kolong rumah sederhana mampu memikul beban yang disalurkan oleh kuda-kuda. Yang Disalurkan oleh kuda-kuda. Ya. Artinya kita menguji kekuatannya ya. Ternyata jawabannya mampu atau tidak? Mampu. Jadi kesimpulannya mampu. Di sini kami pada karya ilmiah ini, Ibu bisa melihat bahwasanya di sini kami melampirkan perhitungan analisis kekuatan dinding batu bata. Artinya mampu. Itu yang Kalau pertama. artinya mampu jawab kesimpulan. Artinya dinding saya mampu dengan syarat bla 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 bla. Jadi tegas kan kesimpulannya? Ya? Ya. Jawab nomor Bu, 1. kalau dari kesimpulan pada poin 2, dari hasil perhitungan kekuatan dinding. Nomor 1 yang saya tanya. Rumusan masalah nomor 1. Jadi itu menjawab kesimpulan yang nomor 2 Bu. Kan kalau saya bilang di sini sudah nggak konsistensi. Kalau memang rumusan masalahnya 3, dijawabnya 3. Karena tujuan itu menjawab rumusan masalah. Jadi saya kembali dari rumusan masalah nomor 1. Saya bilang mampu tidak? Dia bertanya. Ya. Mampu tidak? Gitu.
sudah melalui perhitungan katanya mampu. Ya jawab, artinya menegaskan bahwa dengan setengah batu mampu dengan syarat bla bla, ada persyaratannya kan. Kalau memang besi kan mau beban berapapun di atas kan oke. Ya kalau memang kan tadi banyak kolom-kolom besi kita menghitung beban di atas supaya nanti tingkat ke landai 10 tahun 15 tahun lagi tidak landai, tidak mempengaruhi itu kan efeknya kan. Efek kekuatan dari kolom ini. Makanya kita pakai besi. Ya kita berharap nextnya 10, 15, 20 tahun lagi tetap kokoh. Gitu kan. Nah begitu juga dengan penelitian ini, jangan sesaat 10, 15 tahun lagi apakah kokoh dengan beban yang di atas. Makanya kalau memang tanpa kolom beban yang harus begini-begini, terangkan dengan syarat bebannya sekian. Nah jadi bisa diaplikasikan orang. Ya. Mungkin di sini saya mencoba untuk menjawab atau menjelaskan kembali. Sebenarnya fungsi kolom balok itu pada rumah itu yang pertama, pada prinsipnya dinding batu bata tidak menerima beban. Yang menerima beban adalah kolom dengan balok. Nah, jadi fungsi kolom ini juga sebagai pengaku. Pengaku ini fungsinya pada bangunan yang tahan gempa. Jadi kalau kita logikakan tidak ada kolom, maka akan sangat lemah atau rawan gempa. Makanya kalau kolom seperti yang ada di belakang itu ya. Iya, Bu. Nah itu kolom kekuatan ya. Iya. Jadi fungsi kalau pada rumah sederhana itu sebenarnya lebih untuk menahan gaya geser, yang disebabkan oleh gempa. Jadi di sini kalau untuk ketahanannya, alhamdulillah banyak sekali rumah-rumah yang telah diimplementasikan oleh tukang-tukang yang ada di Provinsi Jambi dan itu terbukti kuat dan aman, Bu. Iya, kuat tapi dengan persyaratan beban di atas kan. Ya. Dengan persyaratan yang pertama dari wilayah. Gentingnya kan harus tipis, harus sen. Apa? Sebenarnya itu persyaratan yang paling penting itu lebih kebukaan. Bukaan ini maksudnya ke lubang pintu, lubang jendela. Jarak antara lubang pintu dan jendela itu harus memenuhi persyaratan. Kenapa? Karena tinggalan terlalu besar menimpa dinding batu bata maka akan diasumsikan atau ditakutkan terjadi kerusakan struktur pada dinding batu bata. Artinya beban nggak jadi masalah di atas. Bermasalah, Bu. Itu yang maksud saya bilang itu dengan persyaratan titik-titik gitu. Iya, Bu. Jadi tegaskan beban di atas kan bermasalah, tapi bisa sebutkan dengan persyaratan beban di atas sekian milimeter. Itu maksud saya itu menjawab 7 nomor 1, oke? Iya, makasih. Ya, maksud saya itu. Kemudian adakah syarat khusus dalam pembangunan rumah sederhana memakai itu? Jawab nggak di tujuan syarat khususnya? Disebutkan nggak? Ada, Bu, di poin kedua. Bagaimana model rumah sederhana tanpa kolom dapat diterapkan? Itu bagaimana menjawab itu? Ya, artinya gini. Jadi suatu kebingungan di sini. Mau menjawab 1, 2 sampai 3 atau menjawab 1, 2 di sini? Kan bingung kan? Ya. Jadi Bu, kalau yang nomor 3, poin 3 Bu ya, itu jadi kami bagaimana model-model rumah sederhana tanpa kolom yang dapat diterapkan. Jadi di sini kami memberikan 2 opsi pilihan tadi yang telah kami analisa pada model rumah 1 dan model kedua. Oke, mengingat waktu, jadi saya jelaskan kembali lagi ya. Jadi kalau kita mengadakan penelitian, apa yang kita tanya itulah yang kita jawab di tujuan. Ya, kita mencari benang merahnya dari prosesnya, ya. Nah, sampai benar-benar itu jawabannya. Oh, ini jawaban pertanyaan itu, ya, tuh. Jadi harus. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kepada Saudara Brahma Narendra, Aditya Putra, dan Meta Rafi Susati. Kita beri aplaus yang meriah. Selanjutnya untuk bersiap kami panggil nomor undian 8 atas nama Idris Ahmadi, Serina Rizky Noviana Daulay, dan Dodi Tri Setiawan dari Universitas Jambi.